Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Aroma cuci tangan Demokrat makin tercium setelah membantah soal keterkaitan Pak SBY di isu ijazah Pak Jokowi. Kali ini politikus Andi Arief, ya politikus Demokrat yang satu ini sedang mengkambing hitamkan Pak Joko Widodo. Proyek-proyek mangkrak di era Pak SBY itu salah Pak Jokowi. Nah, kita akan mendengarkan nih netizen bongkar ungkap semua ya kenapa proyek yang mangkrak di era Pak SBY itu tidak dilanjutkan di era Pak Joko Widodo. Dan juga kita akan mendengarkan penjelasan Pak Iyas Subiakto secara gamblang membongkar perbedaan ya antara era Pak SBY dan era Pak Joko Widodo dari segi pembangunan. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. SBY masih berkuasa tidak bisa dilanjutkan, sehingga ketika KPK memvonis masuk kepada era Jokowi, Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan hambalang itu. Jadi mangkrak itu karena Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan hambalang itu. Nah ya, semua salah Pak Jokowi. Gimana ini Demokrat ini ya? Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi, karena tidak melanjutkan proyek itu. Itu kata Pak Andi Arief dari Demokrat. Anda masih di Demokrat ya? Masih. Sini Pak Andi Arief. Kau jangan cuci tangan. Sudah lihat laporan BPK? Di situ disebutkan satu, tidak adanya studi AMDAL, analisis dampak lingkungan di situ. Tidak ada. Yang kedua, disebutkan di situ tanahnya labil dan mudah longsor. Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Kau mau proyek itu dilanjutkan? Kalau celaka orang, siapa yang mau tanggung jawab? Tuh. Hah? Tanah labil dan mudah longsor. Betul. Pak, itu proyek busuk, proyek sampah, proyek bangke kau lemparkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang bodoh, ya. Dengerin tuh. Jangan sampai ada misunderstanding seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. Itu salah. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dalam provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa, itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara. Utang kita sudah rendah, drop. APBN kita kuat waktu itu. Kemudian alutsista sudah saya beresin. Nah ini Pak SBY. Jangan seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur, kata Pak SBY. Dan Pak SBY juga bicara soal hutang. Gimana itu teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Pimpinan partai sampai bawahnya lagi partai semua mulai cuci tangan ya nampaknya. Pak SBY bayar utang itu 1.840 triliun. Selama pemerintahnya 10 tahun itu bayar Ya, utang 1.800 triliun. 1.840 triliun. Oke. Pak Jokowi bayar 5.323 triliun. 5.200 Wow. sekian Pak triliun. SBY membangun 11.350. Dia lebih banyak bangun jalan. Ini sama revitalisasi ya. Revitalisasi itu jalan yang sudah ada itu bisa dikejusarkan atau bisa ditimpa dan sebagainya. Pak Jokowi itu membangun 10.700 kilometer, tapi tolnya 2.700. Dia lebih banyak daripada Pak SBY. Pak SBY bangun tol 350 kilometer, Pak Jokowi 2.700. 350 km tol era Pak SBY. Pak Jokowi 2.700. Wow. Ya, jadi unda-undi saja dia. Bendungan, Pak SBY bangun bendungan 7, yang 18 itu bahasa yang dulu kita pakai itu Mangkrak. itu diteruskan Pak Jokowi ditambah lagi 56. Jadi Pak Jokowi itu bendungan itu 60-an lebih kan. Luar biasa. Jadi terus apa lagi? Bandara revitalisasi 16, Pak Jokowi 15. Yang baru Pak SBY 39, Pak Jokowi 38. Berikutnya apa lagi yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan langsung? Freeport. Berapa presiden membiarkan Freeport 9% sahamnya? Diambil Pak Jokowi.
dibayar 60 triliun uangnya Inalum kan, kita ingat itu kan. Ya, Petral, berapa presiden menikmati Petral? Kita nggak usah mengatakan mereka terima komisi, tapi kenapa itu didiamkan kalau itu ada mafia minyak di sana? Januari 2015 dibubarkan sama Pak Jokowi, ya kan? Saya waktu itu ingat, kalau dia mau terima $1 aja, satu hari $1 diterima. Berikutnya apa lagi? Sumur minyak, Blok Rokan Mahakam diambil Jokowi. Wilayah udara Singapura diambil bulan Maret 2024, yang sudah tahu dari tahun 46 dikelola Singapura. Jadi kita mau ke Riau, presiden lapor dulu sama Singapura gitu kan. Apalagi kunjungan ke Papua, semua presiden cuma sekali kunjungan, Jokowi 18 kali. Jadi kalau kita compare benchmark, kan harus ada data gitu. Jadi kalau tidak ya kita ribut yang seperti sekarang ini, Mas Budius. Kesimpulan Pak Iyas dari indikator makro antara 10 tahun SBY dengan 10 tahun Pak Jokowi tadi, ditambah dengan misalnya infrastruktur, dan kemudian ada juga penekanan kepada perhatian yang sangat khusus kepada Papua, ya, itu apa yang Pak Iyas simpulkan dari angka-angka yang memang sudah muncul ini? Gini, Mas Budius, kita ini kan punya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bebas beragama, berantakan, kan gitu kan. Kita harus jujur loh, minoritas itu nggak punya ruang gitu kan. Selalu diganggu. Ini soal ponpes sebentar aja udah ribut gitu kan. Iya. Terus apa lagi? Yang lain-lain sampai keadilan sosial, pemerataan dan sebagainya itu kan tidak terjadi. Itu saya lihat cuma ada di Jokowi waktu itu. Ngapain dia sampai ke Papua 18 kali? Membangun peran Papua 3.600 kilometer, ya kan? Memotong subsidi BBM kita supaya bisa mensubsidi Papua. Itu kan sebuah pemikiran seorang negarawan. Nggak gampang itu. Betul. Kalau dia cuma mau duduk jadi presiden, untung rugi saja, sudah dari kemarin kaya dia itu kan. Ya, iyalah. Ya? Masih Jadi ada jelek-jelek. poinnya satu ya, kalau cari pemimpin ya memang kata Tan Malaka itu ya, memang harus dari rakyat yang pernah menjadi rakyat. Tidak bisa rakyat cuma artifisial saja kan gitu. Jokowi itu kan memang rakyat kan, karena hidupnya dari dulu dari pinggir kali Surakarta dan sebagainya. Jadi fokusnya tuh pembangunannya itu terlepas di sana sini kurang banyak korupsi. Karena tidak bisa juga semuanya ditangani sama dia kan gitu. Ini negara besar, bos. Dipegang sana. Jadi prioritas kerjanya yang mana begitu? Inilah hasil kerja dia kalau menurut saya. Nah, ya, kurang jelas apa lagi ya. Sudah dijabarkan oleh Pak Iyas Subiakto, mulai dari infrastruktur, ya, hutang udah dijabarkan semua oleh Pak Iyas Subiakto, ya kan? Seolah-olah dan seakan-akan ya Demokrat mulai cuci tangan, tapi rakyat udah pada pinter ya, dengan sekarang mengakses berita itu sangat gampang, udah rata-rata sekarang udah pegang HP, mau cari informasi kan gampang ya kan. Jadi rakyat tidak bisa lagi dibodoh-bodohi dan dibohong-bohongi. Inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.